Halo sobat semuanya, saya Denny Nakdalung. Oke, saya akan bikin konten lagi hari ini. Ini servisan sih, servisan. Terus itu semua yang sisa-sisa belum ke servis. Padahal saya ngerasa hari ini sudah banyak banget dapat nyervis. Tidak bisa menyelesaikannya hingga jam segini. Ini jam 8 malam waktu Bali saya bikin kontennya. Tiba-tiba saya terinspirasi ketika saya melihat real pen slammer, dan kita tahu real pen slammer sekarang sudah yang keempat ya, yang versi keempat. Ini yang ketiga, ini ada versi DX nya juga kalau pen slammer yang keempat. Saya membuat konten ini akan membahas sebuah jawaban yang akan saya beri jika ada orang tanya bagusan slammer apa Saragossa gitu. Jadi pertanyaan itu hingga saat ini masih tetap muncul gitu loh, meskipun saya sudah membuat konten kedua reelnya itu sejak berapa ya, 6 tahun yang lalu kalau nggak salah, 6 tahun apa 5 tahun yang lalu. Dan Saragossa ini sendiri itu banyak yang punya, dalam artian pemiliknya itu banyak, sehingga di dalam kegiatan servis reel saya orang yang servis Saragossa itu hampir di 40 hingga 60%-nya seperti itu. Jadi Saragossa lagi, Ossia Jigger, Saragossa lagi gitu. Nanti ada Saltiga, ada Stella, Saragossa lagi kayak gitu. Bahkan Saragossa baru pun ada yang dikirim di sini. Kalau ini punya teman saya, katanya pengen di upgrade ini bushing yang ada di handle-nya. Katanya nggak mau pakai bushing dia, karena kemarin kemungkinan nonton di short video saya yang di story saya bahwa bushingnya itu bisa makan as stainless pada knob handle-nya, dan nggak masalah sih, diganti juga malah lebih bagus menurut saya. Nah, kembali lagi ke tujuan daripada konten saya ini, yaitu tadi saya akan menjawab ketika saya bikin story tentang Shimano Saragossa misalnya, pasti akan ada pertanyaan bagaimana dengan slammer seperti itu. Bagusan mana Saragossa dengan slammer? Jadi ketika ada sebuah pertanyaan yang seperti itu, kalau dicari bagus-bagusan mana akan sulit menjawabnya, bos. Karena kedua reel ini memiliki tentu saja karakter yang berbeda. Karakternya berbeda. Kemudian jawaban yang mungkin bisa saya berikan adalah kembali lagi ke fungsi dan tujuannya kayak gitu. Kalau dari saya pribadi misalnya dihadapkan oleh dua reel ini, yaitu Slammer dan Stella, Slammer dan Saragossa, maka saya akan memperhitungkan dulu tujuan saya beli reel ini untuk apa dulu, seperti itu. Kalau untuk popping misalnya, ya saya akan mencari aspek daripada rasionya, kemudian kapasitas talinya, kemudian fitur-fitur yang mendukung pada teknik popping tersebut. Misalnya spoolnya yang V-shape seperti ini, kemudian bobot reelnya. Jadi sesuai dengan aspek fungsi dan tujuannya. Seperti itu. Kemudian kalau tujuan saya bukan untuk popping, dalam artian ini mancing biasa, konceran, mancing tebing, atau mancing dipatok nih, ditaruh, nggak dipegang, karena kita mempertimbangkan karena pen ini berat ya. Nah, saya akan memilih pen slammer seperti itu karena kedua reel ini memiliki karakter yang berbeda. Tapi kalau dari sisi teknisi seperti saya, sisi service reel itu akan beda lagi perhitungannya dia. Saya akan melihat dari aspek komponen partnya misalnya. Jadi seperti ini contoh, saya akan membandingkan handle. Kalau dari handle ya tentu saja saya akan pilih slammer, karena slammer dia pakai dua bearing di sini, dia pakai bearing di sini. Jatuh dia. Nah, ini pakai bearing, sedangkan kalau Saragossa dia tanpa bearing, dia hanya menggunakan bushing seperti itu. Dan bearing memiliki lebih keunggulan daripada bushing seperti itu. Kemudian dari spoolnya, nah anggaplah kita sekarang bicara tentang spool.
seperti ini. Kita bicara dari sisi spool. Kita ambil secara head to head. Nah, nanti kita akan ambil head to head, ya tentu saja akan buka ini dia. Di dalamnya seperti apa? Apakah dia pakai aluminium, apakah pakai stainless steel? Dia akan dibandingkan lagi, didetailkan lagi. Kemudian komponen drag washernya seperti ini. Apakah ada support bearingnya? Apakah sama-sama DFD? Nah, ini sama-sama DFD seperti ini. Nah, jadi aspek perbandingannya adalah seperti itu. Jadi utamakan tujuan dan fungsi daripada reel yang akan kita beli, sehingga kita nanti tidak bisa pukul rata. Oh, ini saya pakai Zaragoza. Oh, ini saya pakai Slammer, karena kedua reel ini sama-sama di entry yang sama, di kelas menengah. Oke, mungkin Pen punya Authority, tapi Authority tidak bisa kita bandingkan di sini karena dia sudah ke arah twin power kalau dari kelas Shimano-nya. Kemudian untuk Zaragoza sendiri ini adalah sangat universal, di mana ini adalah entry level terbaik dari kelas menengahnya Shimano, terutama untuk heavy duty. Cuman tentu saja di dalam keseluruhan reelnya tentu saja akan ada kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada reelnya seperti itu. Nah, karena konten saya kali ini sambil nyerpis si Pen Slammer ini, maka dari itu saya akan bongkar dulu. Kalau Zaragozanya ini masih baru, paling akan saya ganti knob saja. Kalau yang di depan sana itu sudah akan diservis besok seperti itu. Jadi saya akan buka gininya dulu, Pen Slammernya dulu. Oke, saya akan bongkar saja dulu semua supaya nanti akan saya coba breakdown head to head antara Slammer dan Zaragoza, meskipun tujuannya di sini lebih murni ke sharing ilmu pengetahuan ya. Jadi bukan menentukan mana yang lebih bagus daripada antara keduanya ini, tapi saya akan tunjukkan dari sisi teknisi sebuah perbandingan reel di kelas menengah ini, meskipun secara umum dan yang pasti ketika kita bingung dihadapkan dua buah reel yang mana yang harus kita pilih, pastikan pandang dari sisi aspek fungsi dan kegunaan. Nah, maka ketika Anda sudah melihat aspek fungsi dan kegunaan serta tujuan untuk membeli reel tersebut, maka Anda tidak akan bingung lagi. Oke, sekarang saya akan bongkar aja dulu semua. Baik, Sobat Mancing Mania, ini sudah saya bongkar semua Pen Slammernya dan sudah saya cleaning. Sekarang saya akan coba berikan sudut pandang saya sebagai seorang teknisi, atau lebih ke arah sisi sudut pandang secara detail. Jadi kalau ada pertanyaan pilih yang mana antara Slammer dan Zaragoza, maka kalau diberikan breakdown spare part yang sudah dibongkar seperti ini, maka secara penilaian saya akan tetap milih Slammer seperti itu. Kenapa? Karena di dalam sudut pandang teknisi ada beberapa pertimbangan yang akan saya pertimbangkan untuk memilihnya. Pertama adalah material, itu pertama. Kemudian kedua adalah teknologi. Kemudian selanjutnya adalah konfigurasi atau positioning, di mana terkadang sebuah produk memang dia menempatkan teknologi, terkadang positioningnya juga kurang tepat seperti itu. Jadi di sana ada unsur-unsur
yang bisa dipertimbangkan. Oke lah, Zaragoza yang 2020 ini klaimnya IPX 8 kalau nggak salah. Saya tolong dicek kalau saya salah, koreksi. Saya ingat saya ini sudah ke IPX 8, cuman kalau dari head to head system seal-nya saya pastikan lebih lengkapan slammer seperti itu. Jadi kalau slammer anggaplah ini IPX 6 nih, IPX 6, kalau Zaragoza IPX 8, maka standar sistem sealing ataupun penghalang karetnya jauh lebih banyak pen slammernya seperti itu. Oke, sekarang dari material dulu. Nah, kalau pen slammer ini dia full metal, jadi ini die cast metal yang diblok ya. Jadi dia kayak lempengan cetak gitu di blok ya, akan membentuk seperti ini. Sama juga dengan Zaragoza, dia sama-sama die cast, tapi pada Zaragoza dia tidak menerapkan full metal secara keseluruhan. Jadi bagian bodinya dia adalah kombinasi dari die cast aluminium dengan grafit seperti itu. Nah, kelemahan daripada grafit adalah biasanya housing bearing ini dia akan lebih cepat oblak karena tingkat kekerasan bearing dengan housing body itu lebih keras bearing. Itu di bagian body. Kemudian di bagian rotor, Zaragoza sangat sering sekali kalah di sini. Jadi ini rotornya sama-sama grafit. Ketika sebuah reel Zaragoza yang baru, oke, mungkin dia akan sangat presisi sekali. Tapi setelah sekian pemakaian, maka space tersebut akan ada dia. Nah, space dia akan muncul. Nah, ini sudah mulai muncul ini. Meskipun space tersebut adalah hal yang normal, tapi apabila dilihat head to head dengan slammer, saya yakin slammer akan lebih bertahan lama. Seperti itu. Nah, jadi pertimbangan daripada material bahan daripada pembentuk reel itu sendiri sangat penting kita pertimbangkan di dalam pemilihan. Cuman lebih disimpulkan lagi ke arah kebutuhan kita. Kalau misalnya kebutuhan kita yang lebih ringan dalam artian untuk popping, ya mungkin bisa sih pilih Zaragoza. Tapi kalau kebutuhan kita mau yang lebih kuat, lebih tahan lama, ya saya rekomendasikan pilih pen. Jadi keunggulan ataupun kelebihan dari masing-masing produk ini akan dikalahkan oleh fungsional dan kebutuhan yang Anda perlukan, seperti itu. Jadi ketika sudah ditentukan oleh keperluan saya seperti ini, berarti itulah yang pilihan yang bisa disesuaikan seperti itu. Meskipun di balik contoh di sisi materialnya slammer lebih unggul daripada Zaragoza seperti itu. Oke, itu tadi dari material. Kemudian dari teknologi. Nah, kalau teknologi di dalam sebuah reel itu biasanya sifatnya klaim. Jadi di dalam sebuah produk apapun dia akan mengklaim teknologinya masing-masing, entah itu IPX lah, entah itu kalau di Shimano tuh ada kayak Hagane lah, kemudian Infinity Drive, kemudian di sini ada X Protect, Core Protect, Magnum Light dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah klaim teknologi yang biasa ditempatkan di dalam suatu produk reel. Cuman terkadang teknologi tersebut apakah dia ditempatkan sesuai dengan posisinya, seperti itu, sesuai dengan settingan konfigurasinya. Nah, contoh begini, anggaplah di sini terdapat teknologi DFD misalnya, fitur DFD, Dual Force Drag. Jadi Zaragoza dan Slammer ini sama-sama dual force dia, sama-sama dual force. Tetapi penempatannya ketika saya analisa di sini lebih tepat Slammer. Karena Slammer menempatkan dua buah sisi gesekan drag washer ya. Oke, jadi ada ada 3 area sisi gesekan, 1, 2, di sini 3 dia. Oke, 3 dengan gesekan ini, kemudian 4 dengan ini. Nah, kalau Zaragoza di sini cuma ada 1 saja. Sehingga kalau dilihat lagi secara head to head,
sistem pengereman tentu saja akan lebih kuat pen slammer, meskipun keduanya misalnya sama-sama klaim drag berapa, misalnya sama-sama klaim drag 15 kilo misalnya atau 10 kilo. Nah, kalau dari head to head penempatan drag washer saja slammernya lebih banyak bidang gesekan daripada Zaragoza, otomatis lebih kuat ini dong ketika dia bidang luas gesekannya sama misalnya, tapi jumlah gesekannya lebih banyak slammer. Tentu saja dari sisi sudut pandang teknisi tentu saja lebih kuat kekuatan drag daripada pen slammer seperti itu. Jadi pentingnya penempatan sisi dari teknologi tersebut sangat signifikan juga. Kemudian saya lupa juga tadi sebut untuk material. Nah, kalau material ini juga penting dari sudut gear. Nah, kalau di gear slammer dia menggunakan brush, kalau di Zaragoza dia menggunakan dural. Jadi kalau head to head antara dural dengan brush itu secara kekuatan material lebih kuatan brush dia. Cuman keunggulannya dural dia lebih ringan. Nah, seperti itu. Tapi kalau head to head jelas lebih kuat brush, lebih keras brush ataupun kuningan. Dan keunggulan juga kalau brush dia tahan keropos, tahan korosi. Jadi dia ketika kena air laut dia hanya akan teroksidasi seperti ini tanpa membuat cacat daripada permukaannya. Kalau dural apalagi zinc, nah dia akan keropos seperti itu. Kemudian sistem seal, kalau saya lihat oke, ini sama-sama rapat ya, antara Zaragoza dan slammer sama-sama rapat. Tapi kalau saya lihat secara head to head detail, slammer lebih unggul sedikit dari Zaragoza dikarenakan ini salah satunya. Jadi seal bearing dia menggunakan karet kedap dia, beda dengan bearingnya Zaragoza, dia menggunakan stainless steel seperti ini. Jadi kalau stainless steel, celah daripada bearing di pertengahannya ini dia akan lebih terbuka. Kalau seal karet, bearing dengan seal karet dia akan lebih tertutup dia. Nah, di sini akan saya contohkan. Jadi kalau bearing dengan seal karet nempelnya di pinggiran inside diameter ini dia ada semacam kayak membran dia. Nah, membran kayak gini. Nah, dia nempelnya agak presisi dia. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sedikit lebih unggul slammer di sistem seal bearing. Kalau secara keseluruhan sistem sealnya keduanya saya rasa oke. Kemudian dari sisi handle juga. Nah, kalau handle di slammer menempatkan 2 buah bearing roller di sini, sedangkan kalau Zaragoza cukup bushing saja, di mana bushing tersebut nanti apabila putarannya dia tidak lancar justru bisa memakan stainless yang ada di sini. Oke, jadi kalau masih ada yang tanya ke saya pilih slammer atau Zaragoza, tergantung. Pertama adalah kesemua perbandingan ini akan patah jika dia terbentur oleh fungsi dan kebutuhan Anda sendiri. Tapi kalau dari sisi teknisi, head to head spare part secara detail, dari material, dari sistem seal, kemudian penempatan, pen slammer ini sedikit mengungguli Zaragoza seperti itu. Jadi praktis keunggulan Zaragoza ya ini mungkin dari sisi bentuk spoolnya yang cocok untuk lempar jarak jauh, V-shape-nya. Kalau di slammer tanpa V-shape dia, jadi perbandingannya jauh dia. Coba dites nanti yang reel biasa seperti ini dengan reel yang menggunakan V-shape seperti ini, dia lontarannya beda jauh. Kemudian bobotnya, nah kalau orang yang sering mengeluhkan bobot, maka ya tidak bisa dipungkiri pen akan jauh lebih berat daripada si Zaragoza ini seperti itu. Jadi tinggal pilih mau lebih ringan apa mau lebih berat seperti itu. Jadi tinggal pilih sesuai dengan fungsi. Tapi kalau untuk dari kelas pertengahan atau middle rank, kedua reel ini menempati posisi terbaik di pertengahan, dalam artian di kelas menengah. Kalau Shimano dari kelas menengah mulailah dari Zaragoza, meskipun ada Stradic SW misalnya,
ada Speros, kemudian kalau di pen mungkin ada pen class atau pen spin fisher, itu pun masih di bawah daripada pen slammer. Kalau di pertengahan mulailah dari pen slammer seperti itu. Oke, supaya tidak bingung lagi, maka secara sudut pandang teknisi, pen slammer sedikit mengungguli Zaragoza, meskipun pada akhirnya semua akan ditentukan oleh keperluan dan kebutuhan Anda untuk memancing di dalam memilih kedua reel ini. Oke, sudah paham ya? Saya Denny Nakdalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.